pengkhianatan, dan keheningan selama 5 tahun. Istriku membisu selama 5 tahun, tak pernah sekalipun menyalahkanku. Baru setelah selingkuhanku melahirkan anak kembar, aku menyadari betapa kejamnya istriku sebenarnya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, membetulkan letak dasi sutra dari Noko, hadiah dari Rania setelah kami menghabiskan sore yang panas hari ini. Di dalam cermin berdiri seorang pria gagah berusia 42 tahun, rambut yang ditata rapi. Kulit yang terawat baik berkat produk perawatan mahal. Siapapun yang melihatku pasti akan setuju bahwa aku adalah pria sukses. Seorang direktur yang dihormati. Objek iri banyak orang. Pemilik sebuah perusahaan desain interior ternama di Jakarta. Apartemen mewah di kawasan Pondok Indah. Istri yang cerdas dan putri yang manis. Topeng itu begitu sempurna hingga terkadang aku sendiri pun percaya itu adalah kebenaran. Begitu keluar dari kamar mandi, aroma masakan yang familiar menyergap hidungku. Wangi sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng. Masakan yang selalu dibuat istriku Kirana dengan sepenuh hati setiap hari. Aroma masakan rumahan yang kini terasa kuno dan membosankan. Kirana 2 tahun lebih tua dariku, tapi penampilannya tampak 10 tahun lebih tua. Rambut yang diikat asal-asalan, kaos oblong yang sudah melar, dan kedua tangan yang selalu berbau bawang. Sudah selesai mandinya Mas, duduklah di meja makan. Ini baru saja matang, harus dimakan selagi hangat. Kirana menatapku, tersenyum dengan begitu lembut dan menyedihkan. Dia tidak pernah berubah. Bertahun-tahun berlalu tanpa satu keluhan pun, tipikal istri salehah yang hanya mengabdikan hidupnya untuk suami dan anak. Dulu, justru kebaikan dan kesabarannya itulah yang membuatku jatuh hati dan menikahinya. Namun, kini di puncak kesuksesan, sikap penurut Kirana justru menjadi duri dalam daging. Bagaikan nasi dingin, hambar, dan membosankan. Aku duduk di meja makan dan meraih sumpit tanpa minat. Putriku Maya sedang asik menatap ponsel sambil makan dengan kepala tertunduk. Ayah, tumben pulang cepat, biasanya jam 9 atau 10. Putriku berkata tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pekerjaan selesai lebih awal. Sudah, makan yang benar. Aku menjawab sekenanya. Pikiranku masih terpaku pada aroma parfum mewah Rania yang melekat di tubuhku. Melihat meja makan yang penuh dengan lauk favoritku justru membuatku mual. Selama 5 tahun, aku menjalani 2 kehidupan. Siang hari sebagai direktur yang berwibawa, dan di luar itu sebagai kekasih yang penuh gairah bagi sekretarisku yang cantik dan 12 tahun lebih muda, Rania. Bersama Rania, aku merasa muda kembali, diperlakukan seperti raja, dan merasa dicintai. Rania tahu cara berdandan, tahu cara bermanja-manja, dan tahu cara membuatku menggila di ranjang. Namun, begitu tiba di rumah, aku harus kembali memainkan peran sebagai suami teladan. Memakan masakan rumahan yang hambar, dan mendengarkan celotehan sepele Kirana tentang harga kebutuhan pokok di supermarket atau kabar orang tua di kampung. Mas, coba makan ikan ini. Tadi di pasar segar sekali. Aku menggorengnya pas seperti kesukaanmu. Kirana mengambil sepotong besar daging ikan, meletakkannya di atas nasiku, dan menatapku dengan mata penuh harap. Aku terpaksa menyuapnya. Enak. Rasanya memang lezat seperti biasa, tapi rasa itu tidak cukup untuk memuaskan kerakusan dan hasratku akan hal-hal baru. Aku mengunyah nasi seolah mengunyah pasir. Di kepalaku, aku sibuk menyusun alasan untuk pergi berlibur selama 3 hari ke Bali bersama Rania mulai besok. Perjalanan dinas adalah alasan klasik yang tak pernah dicurigai Kirana. Kirana percaya padaku sepenuhnya. Dia percaya pada masa lalu kami yang penuh perjuangan. Hari-hari saat kami berbagi semangkuk mie instan di kontrakan sempit sambil membangun perusahaan dari nol. Dia percaya aku adalah pria yang setia. Kepercayaan buta Kirana itulah yang membuatku semakin congkak. Aku berpikir, wanita pada akhirnya hanyalah makhluk yang akan jinak seperti kucing di sudut dapur jika diberi rumah untuk tinggal dan sedikit uang belanja. Kirana tidak pernah bermimpi bahwa uang bulanan yang kuberikan hanyalah puncak gunung es. Sebagian besar keuntungan perusahaan dan pendapatan pribadiku kuhabiskan untuk membeli barang-barang mewah, sebuah apartemen kelas atas di SCBD, dan mobil impor mewah untuk Rania. Akhir-akhir ini pekerjaanmu berat ya Mas? Sepertinya sering sekali menghela napas. Kirana bertanya sambil mengupaskan udang untuk Maya. Begitulah kondisi pasar sedang tidak bagus. Banyak yang harus dipikirkan. Kamu di rumah saja, masak dan urus anak. Urusan kantor tidak akan kamu mengerti meskipun aku jelaskan. Aku memotong perkataannya dengan nada sedikit jengkel.
Kirana diam-diam menundukkan pandangannya ke mangkuk nasinya. Aku melihat kilasan kesedihan di matanya, tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku sudah terlalu terbiasa dengan kesabaran Kirana. Kesabarannya adalah selimut yang menutupi pengkhianatanku. Aku berkata pada diriku sendiri, toh aku tidak menelantarkan anak istri. Aku memenuhi semua kebutuhan mereka. Bukankah itu sudah cukup sebagai kewajiban seorang pria? Apa salahnya pria berselingkuh sedikit di luar? Asalkan dia pulang dan menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, semua akan baik-baik saja. Malam itu, berbaring di samping Kirana dan mendengarkan dengkuran halusnya yang teratur, aku tidak bisa tidur. Layar ponsel yang kusembunyikan di bawah bantal terus menyala karena pesan dari Rania. Aku kangen. Sepertinya bayi kita juga kangen sama papanya. Aku terlonjak kaget. Bayi? Apa maksud Rania? Mungkinkah aku akan menjadi seorang ayah? Aku bangkit perlahan, membawa ponsel ke toilet. Apa maksudmu? Bayi apa? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura bodoh? Aku hamil, tadi aku baru dari dokter, katanya kembar. Dan dokter bilang kemungkinan besar laki-laki. Jantungku berdebar kencang, 2 anak laki-laki, aku sudah punya Maya. Tapi, sebagai pria yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, aku sangat mendambakan seorang putra sebagai penerus. Orang tuaku di kampung juga selalu menyindir tentang hal itu. Setelah melahirkan Maya, kondisi Kirana melemah dan dia didiagnosis sulit untuk hamil lagi. Itu juga menjadi salah satu alasanku untuk membenarkan perselingkuhanku. Aku menatap cermin. Wajahku berseri-seri. Tuhan benar-benar di pihakku. Uang, wanita cantik, dan sekarang bahkan seorang penerus. Semua ada dalam genggamanku. Aku membalas pesan Rania. Besok pagi aku langsung ke sana. Aku mencintaimu, keluarga baru kita. Aku kembali ke tempat tidur dan menatap Kirana yang tertidur pulas. Wajahnya polos tanpa riasan. Kerutan halus di sekitar matanya tiba-tiba membuatnya tampak seperti sosok yang tidak diperlukan dalam gambaran masa depanku yang gemilang. Seorang istri tua dan kusam yang tidak bisa memberiku putra dan tidak berguna dalam acara-acara sosial bisnis. Sudah waktunya untuk menggantinya. Baju yang penuh kenangan sekalipun, jika sudah usang, tidak bisa dipakai ke pesta yang glamor. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana untuk mencampakkan istri lamaku dan membawa kedua putraku pulang dengan bangga. Rencana yang harus dieksekusi dengan sangat mulus agar tidak menjadi gunjingan orang dan agar Kirana pergi dengan tenang tanpa membuat keributan. Keesokan paginya aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan untuk bekerja, tapi untuk bertemu Rania dan sarapan bersama. Dari lobi apartemen mewah di jantung SCBD yang kubelikan tahun lalu, Rania berjalan menghampiriku. Mengenakan gaun musim panas yang melambai dan riasan sempurna. Wajahnya memancarkan kecantikan dan vitalitas yang memesona. Sangat berbeda dengan wajah lelah Kirana yang kulihat setiap malam. Sayang, Rania langsung melompat ke pelukanku begitu duduk di kursi penumpang. Aku senang sekali. Kembar lo, kata dokter. Bayi-bayi kita sehat sekali. Aku meletakkan tanganku di perutnya. Belum ada yang terasa. Tapi membayangkan akan menjadi ayah dari 2 putra membuatku serasa melayang di awan. Tentu saja aku senang. Sudah berapa lama aku menunggu hari ini. Kamu hebat, Rania. Kami makan siang di sebuah restoran mewah. Di tengah makan, Rania membuka mulut dengan hati-hati. Tapi, Mas Baskara, kalau bayi kita lahir, masa mereka harus pakai nama belakang ibunya atau jadi anak di luar nikah? Aku tidak mau. Anak-anak kita harus diakui secara sah. Kita harus selesaikan ini dengan benar. Kata-kata Rania bagai jarum yang menusuk balon kebahagiaanku, membawaku kembali ke dunia nyata. Benar juga, putra-putraku yang berharga tidak boleh disebut anak haram. Aku harus memberikan mereka keluarga yang sempurna, dan itu berarti posisi ibu mereka harus diganti. Jangan khawatir, aku menggenggam tangan ramping Rania. Semua sudah kupikirkan. Aku tidak akan membiarkanmu dan bayi-bayi kita menderita. Aku akan menceraikannya. Mata Rania berbinar, tapi dia masih berhati-hati. Tapi, apa Mbak Kirana mau setuju begitu saja? Dan bagaimana dengan pembagian harta Gonogini? Apa yang dia tahu? Dia kan cuma perempuan yang terkurung di dapur, pajangan saja. Dia pikir uang yang kuberikan itu segalanya. Harta semua ada di tanganku. Perusahaan atas namaku, rumah dan tanah juga sudah kuurus semua. Kalau cerai, paling dia cuma dapat apartemen yang kami tinggali sekarang dan sedikit tabungan. Dia itu lugu, pasti akan menuruti semua kataku. Aku teringat saat-saat aku menyuruh Kirana menandatangani berbagai dokumen.
Aku selalu memilih waktu saat dia sibuk dengan pekerjaan rumah atau panik karena Maya sakit. Aku menyelipkan surat-surat pengalihan aset atau dokumen jaminan bank di antara tumpukan tagihan listrik dan polis asuransi. Cepat tanda tangani ini. Aku buru-buru mau bertemu klien. Dan Kirana dengan kepercayaan penuh akan langsung menandatanganinya tanpa membaca goresan tanda tangannya yang tergesa-gesa dan tidak rapi. Kalau dipikir-pikir, aku memang cerdas. Pria yang akan melakukan hal besar harus berpikir jauh ke depan dan tahu di mana pijakan sejatinya. Kirana hanyalah dermaga tua dan kini saatnya aku berlayar dengan kapal pesiar menuju matahari. Jadi, kapan kamu akan bicara dengan Mbak Kirana? Rania mendesak. Segera, aku akan cari waktu yang tepat. Kamu fokus saja menjaga kandunganmu, lahirkan 2 putra yang sehat untukku. Sisanya biar aku yang urus. Setelah mengantar Rania, aku mengurung diri di kantor, bukan untuk memeriksa desain, tapi untuk memeriksa kembali aset-asetku. Sebuah villa di Puncak, tanah di Bogor, saham di anak perusahaan. Semua adalah buah kerja kerasku. Begitu pikirku. Meskipun faktanya, dulu Kirana menjual semua cincin kawinnya dan meminjam uang dari orang tuanya untuk memberiku modal usaha, tapi 10 tahun terakhir ini, akulah yang menakodai kapal ini, akulah yang membawa klien-klien besar. Dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah, kontribusi apa yang sudah dia berikan. Memberinya apartemen yang kami tinggali dan membiarkannya membesarkan Maya sudah merupakan perlakuan yang sangat murah hati. Aku membuka brankas dan mengeluarkan tumpukan dokumen properti. Aneh, seingatku, aku meletakkan sertifikat hak milik tanah di Bogor di tumpukan paling atas, tapi sekarang tidak ada. Mungkinkah aku salah meletakkannya di tempat lain saat mabuk tempo hari? Aku menggeledah seluruh isi brankas, tapi tidak ketemu. Sesaat, perasaan cemas melintas, tapi segera aku tepis. Kunci brankas hanya aku yang punya, dan kombinasi angkanya hanya aku yang tahu. Kirana buta soal dokumen-dokumen seperti ini, tidak mungkin dia yang mengambilnya. Mungkin aku meninggalkannya di laci meja kerjaku di rumah. Aku menelepon pengacara pribadiku, Dimas, seorang sahabat yang selalu membantuku lolos dari jerat pajak. Dim, siapkan dokumen perceraian. Entah itu gugatan atau kesepakatan, proses secepat mungkin. Aku ingin melindungi asetku semaksimal mungkin, cari cara untuk membuktikan bahwa semua harta ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Di seberang telepon, Dimas tertawa. Wah, Mas Baskara mau buang nasi dingin dan ganti dengan sup panas ya? Siap, itu biar saya yang atur. Tapi hati-hati sama istri Mas. Perempuan yang kelihatannya pendiam, kalau sudah marah bisa lebih menakutkan. Hahaha, kamu pikir aku tidak kenal istriku sendiri? Kalau dia punya nyali seperti itu, aku akan memegang matahari dengan tanganku sendiri. Kamu siapkan saja dokumennya. Malam ini aku akan melakukan persiapan awal di rumah. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi, membayangkan masa depan yang cerah. Pesta pernikahan megah di tepi pantai Bali, Rania dalam gaun pengantin putih yang memukau, dan 2 putra tampan berlarian di sekitar kami. Aku akan memulai hidup yang lebih gemilang, lebih berharga. Aku hanya berharap Kirana akan menerima takdirnya tanpa banyak bertanya. Bagaimanapun, aku akan memberinya pesangon. Aku tidak akan membuatnya hidup melarat. Sore itu, aku memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Aku mampir ke toko buah premium dan membeli sekotak anggur sain muskat termahal. Kirana suka sekali anggur itu, tapi tidak pernah membelinya sendiri karena merasa sayang uang. Kotak buah ini akan menjadi pereda nyeri dan akan menjadi tiket baik terakhirku sebelum menyampaikan ultimatum. Aku merasa diriku masih punya sedikit hati nurani dan tahu sopan santun. Dengan kotak anggur sain muskat di tangan, aku melangkah masuk ke rumah dengan sikap seorang dermawan. Sikap seorang pria yang akan menata ulang tatanan dunianya sendiri. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa pintu masuk yang megah itu sedang membuka tirai tragedi yang akan menjadikanku korbannya. Suasana di dalam rumah terasa anehnya sunyi. Maya sedang les dan belum pulang. Di dapur Kirana berdiri memunggungiku, suara pisau dan talenan yang beradu terdengar teratur. Dia sedang memotong daging. Aroma wangi minyak wijen tercium, tapi anehnya hari ini aroma itu terasa tidak menyenangkan. Sudah pulang? Kirana bertanya tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa emosi yang bisa kubaca. Ya, aku beli anggur sain muskat. Sepertinya kamu suka. Katanya ini enak sekali, manis seperti madu. Aku mencoba menciptakan suasana yang sealami dan semenyenangkan mungkin sambil meletakkan kotak buah di atas meja makan. Kirana mematikan kompor, mencuci tangannya, lalu perlahan berbalik.
Dia melirik kotak buah itu, lalu melirikku. Tatapannya tidak menunjukkan kegembiraan atau rasa terima kasih seperti yang kuharapkan. Tatapannya dalam, hitam, dan setenang danau di musim gugur memantulkan sosok munafikku dengan sempurna. Terima kasih. Sudah berapa lama ya, kamu tidak ingat apa yang aku suka? Kirana berkata ringan. Bukannya berlari menghampiri kotak buah, dia justru menarik kursi dan duduk di seberangku. Kamu duduk juga? Ada yang ingin aku bicarakan? Aku terkejut. Biasanya Kirana akan bersorak gembira, menanyakan kabarku, dan segera mencuci buah itu. Sikap apa ini? Jangan-jangan dia sudah mendengar gosip? Tidak mungkin. Aku dan Rania sangat berhati-hati dan semua temanku melindungiku. Aku menarik kursi dan duduk. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, tapi aku masih berusaha menjaga ketenangan seorang direktur. Ada apa? Biaya les maya? Atau ada masalah di rumah orang tuamu? Kan sudah kubilang, kalau butuh uang bilang saja, nanti aku transfer. Kirana menatap lurus ke mataku. Bibir tipisnya sedikit terangkat, membentuk senyuman penuh arti yang belum pernah kulihat selama 15 tahun pernikahan kami. Transfer? Memangnya kamu masih punya uang untuk ditransfer ke aku? Pertanyaan Kirana bagai siraman air es ke wajahku. Aku mengerutkan kening dan meninggikan suaraku. Apa maksudmu? Aku yang mencari uang. Kalau bukan aku yang punya uang, lalu siapa lagi? Jangan-jangan kamu dengar lagi omong kosong ibu-ibu kompleks dan mulai menjelek-jelekan suami. Kirana tidak langsung menjawab. Dia bangkit, berjalan ke lemari pajangan kaca di ruang tengah dan mengambil setumpuk dokumen yang terjilid dalam map biru. Dia meletakkannya di atas meja makan, di samping kotak anggur Shine Muscat yang merah dan segar. Sebelum kamu bicara, lihat ini dulu. Aku menatap map itu. Perasaan tidak enak merayapiku. Tanganku sedikit gemetar saat membuka sampulnya. Yang pertama kulihat adalah rekening koran perusahaan. Saldonya 0, angka 0 yang sangat mencolok. Berikutnya adalah akta jual beli saham perusahaan. Nama penerima hibah, Kirana Sari dan Budi Hartono, adik laki-laki Kirana. Tanggal penandatanganan 3 tahun yang lalu. Dengan pandangan kabur, aku terus membalik halaman demi halaman. Sertifikat hak milik apartemen yang kami tinggali. Sertifikat 3 bidang tanah di Bogor, akta jual beli apartemen Rania di SCBD, semua kepemilikannya sudah beralih. Dan yang paling membuatku tak bisa berkata-kata, di bawah semua dokumen itu tertera tanda tanganku. Tanda tangan asliku dengan tinta biru yang masih jelas. Ini apa-apaan? Suaraku serak, tenggorokanku terasa kering. Apa yang sudah kamu lakukan? Kirana masih duduk dengan tenang di tempatnya. Melipat tangan di depan dada, posturnya angkuh seperti seorang ratu yang menatap bawahannya yang bersalah. Apa yang kulakukan? Aku hanya melindungi aset putriku. Kamu pikir aku tidak tahu? Selama 5 tahun kamu membiayai perempuan itu, memperlakukannya seperti ratu. Kamu pikir aku buta? Aku membeku. Dia tahu. Dia sudah tahu selama 5 tahun. Sejak kapan kamu tahu? Sejak hari pertama aku mencium bau parfum asing di bajumu. Sejak aku melihat struk tiket pesawat yang kamu selipkan di buku dan lupa kamu buang. Sejak aku melihat pesan yang buru-buru kamu hapus tapi masih tersisa di folder sampah cloud. Insting seorang wanita itu menakutkan, Mas Baskara. Aku hanya tidak mengatakannya. Aku melompat berdiri dan menggebrak meja. Beraninya kau menipuku untuk menandatangani dokumen-dokumen ini, dasar perempuan beracun. Aku akan menuntutmu atas penipuan dan penggelapan aset. Aku akan menyeretmu ke pengadilan. Kirana tertawa kecil. Tawa yang tidak keras, tapi setajam silet. Tawa yang dingin, silakan saja. Di sini ada dokumen yang sudah dinotariskan. Kamu pasti tahu betul kapan kamu menandatanganinya. Saat kamu pulang mabuk dan menangis-nangis memintaku menandatangani dokumen pinjaman bank untuk ekspansi bisnis, apa kamu tidak ingat? Atau saat kamu terburu-buru mau menemui selingkuhanmu dan aku menyodorkan dokumen yang kukatakan sebagai polis asuransi, apa kamu pernah membacanya? Aku terhuyung dan jatuh kembali ke kursi. Ingatan yang kacau menyerbuku. Memang, pernah ada saat-saat seperti itu. Aku terlalu ceroboh dan terlalu meremehkan Kirana. Aku pikir dia bodoh dan tidak mengerti hukum. Aku tidak menyangka dia bisa serapi ini. Kamu hari ini datang mau minta cerai kan? Suara Kirana menajam. Selingkuhanmu hamil, ya? Anak kembar laki-laki pula. Hebat sekali. Mulutku terkunci, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua rahasiaku, semua rencanaku ada di telapak tangan wanita ini. Cerai? Tentu saja. Aku akan memberikannya sekarang juga.
Aku bahkan sudah menandatangani surat cerainya. Kirana mengeluarkan selembar kertas tipis dari bawah tumpukan dokumen. Tapi ingat baik-baik, kamu akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Perusahaan sudah jadi milikku dan adikku, Budi. Rumah dan tanah juga sama. Kamu sekarang hanyalah direktur boneka. Oh ya, rapat Dewan Direksi pagi ini sudah memutuskan untuk memecatmu. Aku menatap Kirana dengan nanar. Kemana perginya istriku yang penurut dan sabar? Di hadapanku kini berdiri seorang wanita asing yang tajam dan sedingin es. Kenapa kamu bisa sekejam ini? Bagaimanapun, aku ini suamimu, ayah dari putri kita. Kenapa kamu tega menghancurkan masa depanku seperti ini? Aku mencoba mengandalkan sisa-sisa perasaan yang ada. Kirana bangkit dan mendekatiku. Di matanya berkobar api kebencian yang telah dia pendam selama 5 tahun. Kejam? Aku yang kejam? Saat kamu memotong uang susu putri kita untuk membelikan tas bermerek bagi perempuan itu, apa kamu tidak merasa kejam? Saat putri kita demam tinggi dan kejang-kejang, aku meneleponmu mati-matian, tapi kamu malah sedang bersenang-senang di resort. Saat itu, apa kamu tidak merasa kejam? Kamu mengkhianatiku, menginjak-injak masa muda dan pengorbananku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku dan putriku. Sekarang, coba saja kamu pergi ke cinta sejatimu itu. Kita lihat saja, saat kamu tidak punya apa-apa, apakah perempuan itu akan mencintaimu setulus yang kamu kira? Selesai bicara, Kirana mengangkat kotak anggur sain muskat dan melemparkannya ke tempat sampah. Berikan saja buah ini pada perempuan itu. Aku tidak butuh sedekah yang penuh kemunafikan ini. Ruang keluarga yang luas itu tiba-tiba terasa sesak. Aku terduduk lemas di sofa. Keringat dingin mengalir di punggungku. Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Bagaimana Kirana bisa melakukan ini? Bagaimana seorang wanita yang kelihatannya hanya tahu urusan dapur bisa merencanakan kudeta yang begitu rapi dan tanpa celah selama 3 tahun? Sementara aku, seorang pengusaha yang katanya berpengalaman, sama sekali tidak menyadarinya. Aku meraih tumpukan dokumen itu, membolak-baliknya lagi, mencoba mencari celah atau kesalahan, tapi tidak ada. Semuanya sah secara hukum. Akta hibah yang dinotariskan, notulensi rapat umum pemegang saham, Budi, adik iparku yang selalu kuremehkan karena hobinya hanya membaca buku. Ternyata dialah tokoh sentral yang membantu kudeta sempurna kakaknya ini. Pantas saja beberapa tahun lalu Budi begitu gigih memintaku untuk bekerja di bagian keuangan perusahaan. Perlahan-lahan dia menguasai semua pembukuan. Aku pikir dia hanya ingin mencari uang saku, ternyata dia sedang menggali kuburanku. Sudahlah. Jangan coba-coba mencari cara untuk memutarbalikkan keadaan. Kirana kembali duduk di seberangnya, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Sikapnya begitu santai hingga mengerikan. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kamu punya 2 pilihan. 1. Tanda tangani surat cerai dan pergi dengan tenang. 2. Ajukan gugatan dan kita bertarung di pengadilan. Kalau begitu, aku akan membeberkan semua bukti perselingkuhanmu. Kamu tahu kan? Hukum sekarang pihak yang bersalah dalam perceraian akan dirugikan dalam pembagian harta gonogini. Yah, meskipun kamu sudah tidak punya harta lagi untuk dibagi, ini terlalu kejam, Kirana. Aku mengerang. Aku salah, aku mengaku salah. Tapi apa harus dengan cara seperti ini, mendorongku ke jurang? Perusahaan itu adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Darahmu, Kirana memotong, suaranya sekeras baja. Apa kamu lupa siapa yang memberimu uang untuk menyewa kantor pertamamu? 10 tahun lalu saat bisnismu gagal dan kamu terlilit utang, siapa yang lari ke sana kemari meminjam dari rentenir untuk melunasi utangmu? Saat itu, apa janjimu? Kamu bersumpah seumur hidup tidak akan pernah mengkhianatiku. Tapi begitu punya sedikit uang, kamu memperlakukanku seperti pembantu dan selingkuhanmu seperti ratu. Darahmu katamu, keringat dan air mata itu milikku. Aku menunduk. Kata-kata Kirana bagai belati yang menusuk harga diriku. Benar. Aku sudah lupa. Kemewahan kesuksesan telah membuatku lupa pada akarku yang menyedihkan. Baiklah, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa harga diri. Aku akan cerai, tapi harta yang ada kita bagi 2. Kau menipuku untuk menandatangani surat-surat itu tidak sah. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan merebutnya kembali. Kirana tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di rumah yang kosong itu. Silakan saja. Tapi biar ku beritahu satu hal, pengacaramu itu, si Dimas, dia teman sekelasku waktu SMA. Apa kamu pikir dia akan setia padamu?
Semua trik penggelapan pajakmu, kontrak-kontrak fiktifmu, Dimas tahu semuanya. Dan tentu saja, aku membeku. Dimas, sahabatku, pengacaraku yang kuandalkan, ternyata juga orangnya Kirana. Aku merasa tanah di bawah kakiku runtuh. Aku benar-benar sendirian, dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercaya. Tanda tangani. Kirana mendorong kertas dan pena ke arahku. Lalu segera kemasi barangmu dan pergi. Barang-barangmu sudah kusuruh orang untuk mengemasnya ke dalam koper dan meletakkannya di luar gerbang. Oh ya, maaf, Lexus itu atas nama perusahaan. Artinya, itu sudah menjadi aset perusahaanku, jadi tidak bisa kamu bawa. Panggil taksi atau minta selingkuhanmu menjemput, terserah. Aku menatap surat cerai itu. Tulisan Republik Indonesia kabur di depan mataku. Tanganku gemetar saat memegang pena. Menandatangani ini berarti mengakui kekalahanku, mengakui bahwa aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi jika Kirana melaporkan semua penyelewenganku, aku bisa masuk penjara. Aku mengertakkan gigi dan menandatanganinya dengan goresan yang kacau. Tanda tangan itu jauh berbeda dari tanda tangan kuat dan elegan yang biasa kububuhkan di kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah, gemetar dan bengkok. Sudah, Kirana mengambil dokumen itu, memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Sekarang keluar dari rumahku. Aku bangkit, berjalan terhuyung ke arah pintu. Tidak ada ucapan selamat tinggal, tidak ada pandangan terakhir. Di belakangku, pintu terbanting keras. Suara kering itu menandai akhir yang mutlak dari zaman keemasanku yang penuh kemunafikan. Di luar, gerimis mulai turun. Aku berdiri termangu di samping dua koper yang diletakkan di depan gerbang. Lexus yang mengkilap masih terparkir di halaman, tapi itu bukan lagi milikku. Aku mengeluarkan ponsel, hendak memesan taksi, tapi jariku menekan nomor Rania. Benar, aku masih punya Rania. Aku masih punya 2 putra. Meskipun aku kehilangan semua hartaku, dengan kemampuanku, aku bisa memulainya lagi. Rania mencintaiku. Dia pasti akan mengerti. Dia akan membantuku melewati masa sulit ini. Kami akan memulainya kembali. Halo mas, kenapa telepon jam segini? Aku lagi siap-siap mau ke salon. Suara manja Rania terdengar dari seberang. Rania, aku sudah cerai. Hah, benarkah? Bagus dong. Jadi, dapat harta berapa? Vilanya yang di puncak dapat kan? Pertanyaan Rania yang belak-belakan membuatku terdiam sejenak. Tapi aku segera menenangkan diri, berpikir mungkin dia hanya khawatir akan masa depan anak-anak kami. Nanti kita bicarakan itu. Aku sekarang di pinggir jalan. Bisa jemput aku? Mobilku tinggal di rumah perempuan itu. Hah? Mobil ditinggal? Terus kamu mau kemana-mana naik apa? Suara Rania mulai berubah. Nada manjanya hilang, digantikan oleh kejengkelan. Naik taksi. Jemput aku. Kita ke apartemenku. Ada yang mau kubicarakan. Oke. Kirim lokasinya. Aku tunggu. Rania menutup telepon dengan ketus. Aku berdiri basah kuyup di bawah gerimis. Hati ini penuh kecemasan. Bagaimana reaksi Rania jika tahu aku bangkrut? Apakah cinta yang dia berikan cukup besar untuk melewati ujian ini? Atau itu hanyalah kepalsuan, seperti topeng yang baru saja kulepaskan? Sebuah taksi melintas, mencipratkan air kotor ke celanaku. Angin dingin menusuk kulit, membuatku menggigil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan betapa kecil dan sendirinya diriku di tengah kota yang gemerlap ini. Sambil menunggu Rania, aku berjongkok di sebuah warung tenda di seberang apartemen yang dulu menjadi rumahku. Aku menatap jendela di lantai 18. Lampunya masih menyala terang dan bayangan Kirana sesekali terlihat di balik gorden. Apa yang sedang dia lakukan, merayakan kemenangannya atau menelepon adiknya, Budi, dan menertawakanku. Mengingat kembali percakapan tadi, aku masih merinding memikirkan betapa rapinya rencana Kirana. Aku menganggapnya polos dan lugu, tapi pepatah air tenang menghanyutkan memang benar. Justru dengan sikap penurutnya, dia membuatku lengah. Aku teringat 5 tahun yang lalu. Saat perusahaan mulai menanjak, kontrak-kontrak besar datang silih berganti, dan uang mengalir deras. Aku mulai berubah, semakin jarang makan di rumah, digantikan oleh jamuan makan malam dengan klien. Lalu aku bertemu Rania. Pertama kali aku mengkhianati Kirana adalah saat perjalanan dinas ke Surabaya. Saat itu aku merasa bersalah, tapi kegembiraan dan nafsu segera menggantikannya. Pulang ke rumah, sebagai penebus dosa, aku membelikan Kirana sebuah kalung emas. Kirana menerimanya sambil tersenyum sedih. Pasti capek sekali ya mas kerjanya, kenapa beli barang semahal ini? Saat itu, aku pikir dia tidak tahu. Tapi jika dipikir-pikir sekarang, tatapannya saat itu menyeratkan kekecewaan mendalam yang kulewatkan begitu saja. Setelah itu, aku semakin berani.
Pulang larut malam dengan alasan lembur, memasang kata sandi di ponsel, dan menelepon diam-diam di toilet. Kirana tidak pernah menanyakan kata sandi atau memeriksa ponselku. Aku menganggapnya sebagai rasa hormat dan percaya. Ternyata itu adalah kewaspadaan. Dia tidak perlu memeriksa lagi karena dia sudah tahu segalanya. Kirana menelan semuanya dalam diam. Demi menjaga keutuhan keluarga untuk putrinya, dan demi menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam, dia memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Jangan pernah meremehkan kesabaran seorang wanita. Karena saat cinta mati, yang tersisa adalah rasionalitas yang tajam dan mengerikan. Sebuah Lexus merah berhenti di depanku. Lamunanku buyar. Itu mobil Rania. Mobil yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Jendela turun, menampakkan wajah cantik Rania yang dingin. Dia melirikku, lalu melirik dua koperku yang basah kuyup dan mengerutkan alisnya yang indah. Ngapain kamu di sini kayak gembel? Cepat masuk, nanti dilihat orang, malu-maluin. Aku tergopoh-gopoh memasukkan koper ke bagasi dan naik ke kursi penumpang. Udara dingin dari AC membuatku bersin. Ih, basah semua kan? Jangan sampai kena jok kulitku. Rania menggerutu sambil memutar kemudi dengan lihai. Maaf, aku bergumam. Aku diusir dari rumah tadi. Tidak sempat persiapan apa-apa. Jadi, gimana pembagian hartanya? Katanya semua di tanganmu. Kenapa sekarang kamu keluar kayak anjing kura begini? Rania bertanya tanpa peduli perasaanku. Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan setenang mungkin. Ada sedikit masalah. Kirana ternyata lebih licik dari yang kukira. Dulu dia menipuku untuk menandatangani surat-surat pengalihan aset. Jadi, sekarang aku sedang dalam posisi yang sulit secara hukum. Sulit secara hukum? Rania mengerem mendadak, membuatku nyaris terbentur. Dia menoleh, matanya membelalak menatapku. Ngomong yang jelas. Maksudmu, kamu bangkrut total? Aku diam. Keheningan adalah jawaban yang paling jelas. Gak mungkin, gak mungkin. Rania memukul setir dan berteriak. Kamu yang selama ini sombong bilang kamu direktur. Kamu kaya raya. Kamu bilang bisa menghidupiku dan anak-anak kita. Sekarang kamu datang padaku dalam keadaan kosong melompong begini. Rania, tenang dulu, dengarkan aku. Hartaku memang hilang, tapi kemampuanku masih ada. Aku punya koneksi, punya pengalaman. Aku bisa bangkit lagi. Asalkan kamu percaya padaku, aku mencoba meraih tangannya. Dia menepisnya seolah mengusir serangga. Bangkit lagi? Umurmu sudah 42. Baskara, kamu pikir gampang bangkit lagi? Tanpa uang dan kekuasaan, siapa yang mau berbisnis denganmu? Biar ku jelaskan, aku ini sedang hamil. Butuh uang untuk biaya melahirkan, butuh uang untuk masuk fasilitas perawatan pasca melahirkan terbaik, butuh uang untuk menyewa babysitter. Apa kamu sanggup membayarnya? Aku akan berusaha. Untuk sementara, aku akan pinjam uang dari teman. Pinjam dari siapa? Siapa yang mau meminjamkan uang pada orang yang sudah jatuh? Rania tertawa sinis, matanya penuh penghinaan. Sudahlah, laki-laki sepertimu banyak. Waktu punya uang, pamer ke perempuan. Begitu bangkrut, mengemis di kaki istri atau pacar. Tapi aku tidak sebodoh istrimu. Mobil kembali melaju, tapi udara di dalamnya terasa seberat timah. Aku meringkuk. Rasa malu yang luar biasa menyesakkan dada. Wanita yang kupuja, yang kuanggap cinta sejati, kini memandangku seperti serangga. Ternyata cintanya pun diukur dengan saldo rekeningku. Setibanya di apartemen SCBD, apartemen yang kubayar, tapi atas nama Rania. Ruang tamunya mewah dan nyaman. Tapi entah kenapa terasa begitu dingin dan asing. Malam ini kamu tidur di kamar tamu saja. Besok kita bicara lagi. Rania melemparkan sehelai selimut tipis ke arahku, lalu masuk ke kamar tidur dan membanting pintu. Aku berjongkok di sofa, menatap langit-langit yang memantulkan cahaya kuning. Perutku lapar tapi aku tidak berani menggeledah kulkas. Aku teringat makan malam tadi. Masakan hangat buatan Kirana terbayang di depan mata. Sayur asam, ikan goreng yang renyah. Makanan sederhana itu kini terasa seperti kemewahan bagiku. Aku telah kehilangan segalanya. Keluarga, bisnis, dan kini aku sedang kehilangan sisa-sisa harga diriku di depan selingkuhanku. Malam ini adalah malam pertama dari hari-hari penuh penderitaan yang akan kujalani. Dan yang menyedihkan, semua ini adalah hasil karyaku sendiri. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menusuk mataku dan membangunkanku. Sakit kepala seperti dipukul palu langsung menyerang. Aku meringis, berusaha bangkit. Tidur meringkuk di sofa sempit membuat seluruh badanku sakit. Rumah itu sunyi senyap. Tidak ada suara gemerincing peralatan masak. Tidak ada aroma kopi harum seperti saat menginap di hotel mewah. Hanya keheningan yang mencekam. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi.
Jauh lebih siang dari jam berangkat kerjaku biasanya. Aku bergegas bangkit, merapikan pakaianku yang kumal. Aku harus ke kantor. Bagaimanapun, secara nama aku masih direktur. Aku harus membereskan situasi, atau setidaknya mencari tahu apa yang masih tersisa untukku. Rania tidak ada di rumah. Di atas meja makan, tergeletak secarik memo. Pergi periksa kandungan. Sarapan cari sendiri, jangan sentuh barang-barangku. Membaca tulisan dingin itu, hatiku terasa sesak. Baru kemarin dia memanggilku Mas Baskara dengan lembut. Tapi begitu tahu aku jatuh, sikapnya berubah drastis. Aku meremas memo itu dan membuangnya ke tempat sampah, lalu keluar dengan perut kosong. Tiba di depan gerbang kantor, aku refleks, hendak membelokkan mobil ke area parkir, lalu sadar aku datang dengan taksi. Aku merapikan penampilanku, berusaha mengembalikan wibawa seperti biasa, dan melangkah masuk ke lobi. Namun, aku terhalang di pos keamanan. Satpam tua yang sering kuberi rokok mahal saat aku sedang senang hati, hari ini menatapku dengan pandangan bingung. Dia tidak membuka palang parkir dan menghadangku. Pak Baskara. Bapak Baskara. Satpam itu tergagap. Maaf Pak, ada instruksi dari manajemen baru. Bapak tidak bisa masuk ke area kantor tanpa janji temu. Manajemen baru, apa-apaan ini? Akulah direktur di sini. Aku membentak, wajahku memerah. Buka gerbangnya sekarang, jangan persulit saya Pak. Sudah ada pengumuman di papan. Per hari ini, Bapak sudah diberhentikan sebagai direktur utama. Penggantinya adalah Ibu Kirana Sari. Bapak bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Aku membeku di tempat. Diberhentikan secepat ini? Kirana benar-benar tidak memberiku celah untuk melawan. Semuanya sudah dia persiapkan dengan matang. Panggil Kirana Sari, panggil perempuan itu sekarang juga. Aku berteriak, tidak peduli dengan tatapan penasaran para karyawan yang lalu lalang. Saat itu, sebuah sedan mewah berhenti di depan lobi. Pintu mobil terbuka dan Budi dengan setelan jas rapi turun dari mobil, sangat berbeda dengan penampilannya yang biasanya lusuh dan sederhana. Budi melihatku. Tatapannya di balik kacamata tebal itu dingin. Kakak ipar. Oh, maaf Baskara. Sedang apa Anda di sini? Mau membuat keributan di tempat umum? Budi bertanya dengan nada sinis. Budi, dasar kau tidak tahu berterima kasih. Aku yang memungut dan mengajarimu. Sekarang kau berkomplot dengan kakakmu untuk menjebakku? Aku berlari hendak mencengkram kerah bajunya, tapi ditahan oleh dua satpam bertubuh besar. Budi tertawa kecil, menepis debu tak terlihat di bahunya. Mengajariku cara memanipulasi pembukuan untuk menggelapkan pajak? Atau mengajariku cara menyelewengkan dana proyek untuk membiayai selingkuhan? Aku memang belajar banyak dari Anda, kakak ipar. Tapi pelajaran terbesar yang Anda berikan adalah jangan pernah mempercayai manusia munafik sepertimu. Budi memberi isyarat agar para satpam melepaskanku. Dia mendekat dan berbisik di telingaku. Kakak tidak mau menemuimu, katanya. Melihat wajahmu saja sudah membuatnya mual. Pulanglah. Barang-barang pribadimu di kantor sudah kusuruh orang untuk membereskannya dan mengirimkannya ke rumah orang tuamu di kampung. Di sini bukan lagi tempatmu. Kalian. Aku marah hingga kerongkonganku tercekat, mengepalkan tangan tapi tidak bisa memukul. Aku tahu posisiku lemah. Memukul orang sekarang hanya akan menambah masalah hukum. Lalu Budi berkata dengan suara keras agar semua orang di sekitar bisa mendengar. Semua sumber daya manusia kunci di perusahaan ini sudah mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan baru yang didirikan oleh kakakku. Perusahaan ini sekarang hanya tinggal bangkai kosong dengan utang-utang yang Anda tinggalkan. Kalau mau masuk silakan saja. Tapi jangan menangis minta tolong kalau para penagih utang datang. Aku berdiri terpaku di tengah lobi yang terang benderang. Kata-kata Budi bagai paku yang ditancapkan ke peti mati karierku. Kirana tidak hanya mengambil hartaku. Dia juga menyedot seluruh sumber kehidupan perusahaan, menjadikannya mayat tanpa jiwa. Dia membunuhku dengan cara yang paling kejam dan tuntas. Karyawan yang lalu lalang, orang-orang yang dulu membungkuk hormat saat melihatku, kini menghindari tatapanku atau berbisik-bisik sambil tertawa. Aku merasa seperti ditelanjangi dan dipertontonkan di tengah pasar. Rasa malu membuncah, mencekik jantungku. Aku berbalik dari gerbang perusahaan yang kuanggap sebagai kerajaanku dan berjalan gontai. Pintu itu kini tertutup selamanya untukku. Aku bukan lagi direktur Baskara yang berwibawa. Aku hanyalah Baskara, seorang pecundang yang menyedihkan. Aku berjalan tanpa tujuan di tengah terik siang Jakarta. Perutku kosong, kepalaku pusing, dan jiwaku hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus kemana, harus pulang kemana. Rumah dan kantor sudah tidak bisa kudatangi. Satu-satunya tempat yang bisa kutuju sekarang hanyalah apartemen Rania.
Meskipun sikapnya buruk, setidaknya di sana ada tempat untuk berbaring dan memikirkan anak-anak di dalam perutnya memberiku harapan untuk bangkit kembali. Aku bergegas kembali ke apartemen Rania. Begitu membuka pintu, aku melihat Rania sedang duduk bersila di sofa dengan segelas anggur di tangan. Wajahnya dingin dan kaku. Di lantai, 2 koperku tergeletak berantakan, resletingnya terbuka dan pakaianku berserakan. Sedang apa kau? Aku terkejut dan berlari memunguti pakaianku. Sedang apa? Membersihkan sampah di rumahku. Rania menyesap anggurnya, menatapku dengan pandangan jijik. Tadi aku sudah bicara dengan pengacara Dimas. Dia menceritakan semuanya. Ternyata kamu bukan cuma kehilangan harta, tapi juga punya segunung utang pajak dan utang bank atas nama direktur. Kamu mau menyeretku dan anak-anak kita ke dalam lumpur bersamamu? Rania, dengarkan aku. Utang itu bisa kurus. Aku punya pengalaman, punya koneksi. Cukup, Rania berteriak sambil membanting gelas anggurnya ke lantai. Berhenti hidup dalam fantasimu. Kamu sudah habis, Baskara. Kamu pikir aku mencintaimu karena apa? Karena matamu yang sayu itu, atau karena jabatan direktur palsumu? Aku mencintai uangmu. Aku butuh laki-laki yang bisa menanggung hidupku dengan nyaman, bukan benalu yang datang menumpang hidup. Kata-kata Rania bagai siraman air panas ke wajahku, menghapus bersih sisa-sisa ilusiku tentang cinta sejati. Ternyata semua ini hanyalah transaksi. Saat uang ada, cinta ada. Saat uang habis, cinta pun sirna. Kenapa kau bisa sekejam ini padaku? Bagaimanapun, kita punya anak. Di dalam perutmu ada darah dagingku. Aku gemetar, berpegang pada harapan tipis terakhir. Rania tertawa sinis. Tawanya masam. Anak? Kamu pikir aku mau melahirkan anak dari laki-laki bangkrut? Tadi pagi aku sudah ke rumah sakit. Dokter bilang, karena masih kecil, bayinya bisa digugurkan. Jangan lakukan itu. Aku berlari dan berlutut di kakinya, memegang kakinya. Aku mohon, mereka anak-anakku, penerus keluargaku yang berharga. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan gugurkan mereka. Rania menatapku dengan pandangan jijik, lalu menendangku hingga aku terjatuh. Mau melindungi anak-anakmu? Boleh. Bawa ke sini 2 miliar rupiah. 2 miliar? Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Itu urusanmu. Itu biaya yang kubutuhkan untuk melahirkan dan membesarkan mereka selama setahun. Kalau kamu bisa bayar lunas, akan kupertahankan anak-anak ini. Kalau tidak, besok pagi aku langsung ke rumah sakit untuk membereskannya. Pilih sendiri, kau menjebakku. Aku memukul kepalaku ke lantai. Air mata seorang pria mengalir asin. Jangan menangis di sini. Laki-laki kalau sudah berbuat harus bertanggung jawab. Aku beri waktu 3 hari untuk menyiapkan uangnya. Selama 3 hari itu, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak mau melihat wajah melaratmu di rumahku lagi. Pergi, Rania menunjuk ke pintu. Tatapannya tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Aku bangkit terhuyung, memasukkan pakaianku asal-asalan ke dalam koper. Aku tahu, memohon lebih lanjut tidak ada gunanya. Wanita ini lebih kejam dari Kirana. Kirana membalas dendam karena dikhianati, tapi Rania menginjak-injakku demi uang. Aku menyeret koperku keluar pintu. Dada ini terasa berat seperti ditimpa batu. 2 miliar rupiah. Dulu, itu bukan jumlah yang besar bagiku. Tapi sekarang itu adalah angka yang mustahil. Apa yang harus kulakukan? Pinjam dari teman, menjaminkan sesuatu, tapi aku tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Aku berdiri di koridor yang remang-remang, merasa seperti kapal karam yang terdampar di pantai sepi. Tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak punya cinta, dan sekarang bahkan hak untuk menjadi ayah dari 2 anak yang belum lahir pun diperdagangkan dengan uang. Malam itu aku tidur di taman, digigiti nyamuk hingga kakiku bengkak. Pagi harinya, aku melihat wajahku pucat dan janggutku mulai tumbuh liar. Aku memutuskan untuk menemui Kirana, bukan untuk merebut kembali hakku, tapi dengan harapan dia akan mengulurkan tangan dan meminjamkanku uang untuk menyelamatkan kedua anakku. Kirana mungkin membenciku, tapi dia adalah wanita yang berhati lembut. Mungkin saja hatinya akan luluh. Tiba di depan gerbang perusahaan, aku melihat kerumunan orang. Terdengar teriakan-teriakan melengking. Aku menerobos kerumunan dan melihat Rania dan ibunya berdiri di depan gerbang membawa spanduk, berteriak-teriak dengan mulut berbusa. Baskara, penipu, di mana kau? Keluar sekarang dan bayar utangmu. Seorang wanita gemuk yang sepertinya ibu Rania berteriak sambil menunjuk ke dalam perusahaan.
Rania di sebelahnya memegangi perutnya dan menangis tersedu-sedu, berakting sempurna sebagai korban yang ditinggalkan. Mas Baskara, tolong keluarlah. Dulu Mas janji akan bertanggung jawab. Kenapa sekarang malah sembunyi begini? Anak-anakmu bisa kelaparan. Aku membeku di tempat. Untuk apa Rania melakukan ini? Mempermalukanku di depan umum? Kerumunan orang yang penasaran mengepung, merekam video dan mengambil foto. Karyawan-karyawan perusahaan mengintip dari dalam sambil berbisik-bisik. Aku menunduk, mencoba pergi diam-diam, tapi Ibu Rania melihatku. Itu dia penipunya. Dia berteriak sambil berlari dan mencengkeram bajuku, mengguncang-guncangnya. Kembalikan masa muda putriku. Berikan uang nafkah anakmu. Rania juga ikut berlari, menangis sambil memukuli dadaku. Kamu jahat sekali, kamu menipuku, kamu bilang kamu kaya, kamu akan membahagiakanku. Sekarang kamu bangkrut dan mau menelantarkan kami. Hentikan, jangan lakukan ini di sini. Aku meronta, tapi kekuatan dua wanita yang kalap itu terlalu besar. Bajuku robek dan wajahku tergores. Saat itu, Budi keluar dari perusahaan bersama tim keamanan, berteriak menyuruh orang-orang bubar. Budi berteriak, bubar semua sebelum saya panggil polisi. Satpam memisahkan Rania dan ibunya dariku. Aku berdiri terengah-engah, penampilanku sangat menyedihkan. Budi melirikku, lalu melirik Rania dan menggelengkan kepala dengan kesal. Baskara, hidup macam apa yang kau jalani sampai-sampai selingkuhanmu datang membuat keributan di sini? Apa kau tidak punya muka di depan mantan karyawanmu? Diam. Ini masalah pribadiku. Aku menggeram, tapi hatiku penuh rasa malu. Rania melihat Budi dan mengubah targetnya. Kau adik iparnya kan? Kakakmu yang merampas semua hartanya dan membuatnya terlantar. Gara-gara itu, anakku sekarang tidak dapat uang nafkah. Kalian semua penipu, perampok. Budi tertawa dingin. Anda salah besar, Nona. Kakak saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Anda sendiri yang mendekati laki-laki itu karena uangnya kan? Sekarang laki-laki itu tidak punya uang. Bukankah itu risiko yang harus Anda terima? Jangan membuat keributan di sini sebelum saya panggil polisi dan menjebloskan kalian ke penjara. Apa katamu? Ibu Rania berlari hendak memukul Budi, tapi ditahan oleh satpam. Suasana kacau, sirine polisi mulai terdengar di kejauhan. Aku berdiri di tengah badai, merasa telanjang di depan semua orang. Kehormatan, harga diri, semuanya lenyap seperti asap. Aku ingin tanah terbelah dan menelanku saat itu juga. Di saat paling memalukan itu, sebuah taksi tua berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka dan kedua orang tuaku turun membawa bungkusan buah-buahan dari kampung. Mungkin mereka datang untuk menemuiku dan cucu mereka, tapi tidak pernah bermimpi akan menyaksikan pemandangan tragis ini. Baskara, ada apa ini? Ibu berlari menghampiriku dengan kaget. Melihat pakaianku yang robek, air matanya berlinang. Aku melihat orang tuaku, rasa malu mencapai puncaknya. Bu, ayah, kenapa kalian kesini? Ayah, seorang petani yang pendiam dan keras seumur hidupnya. Dia menatapku tajam. Dia menatap Rania yang menangis sambil memegangi perutnya, lalu ke papan nama perusahaan dan kembali menatapku. Tatapannya berubah dari kaget menjadi sangat marah. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Ayah menunjukku dengan tangan gemetar. Punya istri dan anak baik-baik di rumah, malah selingkuh di luar sampai membuat malu seperti ini. Ayah aku. Aku menunduk, tidak berani menatap mata ayahku. Kalian orang tuanya. Ibu Rania menyela. Didik lagi anak kalian. Sudah menghamili putriku, tidak mau tanggung jawab. Pantas saja anaknya tidak benar, akarnya saja sudah busuk. Diam, ayah membentak dengan suara menggelegar, membuat Ibu Rania terdiam ketakutan. Ayah berbalik ke arahku, mengangkat tangannya dan menamparku dengan keras. Plak, suara kering itu menggema di antara kerumunan yang sunyi. Pipiku panas seperti terbakar dan bibirku berdarah, tapi rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit di hati. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah berkata dengan suara bergetar karena marah. Aku membesarkanmu baik-baik, berharap kau hidup sebagai manusia yang benar. Tapi kau malah jadi sehina ini. Membuang anak istri demi mengejar kesenangan sesaat, inikah hasilnya? Puas kau? Ayah, saya salah. Aku berlutut dan memegang kakinya. Jangan panggil aku ayah. Gara-gara kau, aku tidak bisa menatap wajah orang-orang di kampung, tidak bisa menghadap leluhur. Ayah menepis tanganku, memalingkan wajah untuk menyembunyikan air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Ibu menangis terseduh-seduh di sampingnya, tapi tidak bisa membelakku. Ibu tahu, dosaku terlalu besar untuk dimaafkan. Budi mendekat dan membungkuk hormat pada orang tuaku.
Bapak Ibu, mari masuk dulu istirahat. Kita selesaikan ini baik-baik. Ayah melihat Budi dan menghela napas panjang. Terima kasih nak, kami yang seharusnya minta maaf karena aku salah mendidik anak, Kirana dan keluargamu jadi menderita. Kami tidak punya muka lagi untuk bertemu kalian. Bu, ayo kita pulang ke kampung. Ayah menggandeng tangan ibu, berjalan gontai mencari taksi. Di bawah terik matahari, punggung bungkuk kedua orang tuaku merobek-robek jantungku. Aku telah kehilangan segalanya. Dan sekarang, bahkan sandaran spiritual terakhirku, keluargaku pun telah hilang. Aku menatap taksi yang membawa orang tuaku pergi, lalu menatap Rania yang masih memandangku dengan kebencian. Aku ingin tertawa. Tawa pahit yang gila. Kata orang, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Untuk mendapatkan penghinaan ini, aku telah menghancurkan kebahagiaanku sendiri dengan tanganku sendiri. Setelah keributan di depan perusahaan selesai, Rania pergi dengan ancaman akan menuntutku jika tidak membayar. Aku berjalan tanpa tujuan, di kota yang dulu ku kenal baik, tapi kini terasa asing. Di sakuku hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, tidak cukup untuk menyewa penginapan yang layak semalam. Aku mengeluarkan ponsel, membolak-balik kontak, mencari nama yang bisa kumintai tolong. Temanku banyak, saudara-saudara yang bersumpah setia di meja minum yang mewah. Aku menelepon seorang teman, wakil direktur sebuah perusahaan konstruksi. Dulu aku sering membantunya. Halo Tom, ini aku Baskara. Aku lagi ada masalah, bisa pinjam uang sedikit? Hening sejenak di seberang telepon, lalu terdengar suara ragu-ragu. Oh Bas, aku dengar kabarmu, turut prihatin. Tapi aku juga lagi susah nih. Istriku baru ambil KPR rumah, jadi lagi gak ada uang. Maaf ya Bas, oh begitu, oke, gak apa-apa. Aku menutup telepon, mulutku terasa pahit. Aku menelepon seorang mitra bisnis lama. Pak, ini saya, Baskara. Ada yang mau saya minta tolong. Oh Pak Baskara, saya lagi rapat, nanti saya telepon balik. Aku menelepon 6 orang lagi dan yang kudapat hanyalah penolakan sopan dan sambungan telepon yang diputus. Ternyata persahabatan di meja minum hanyalah basa-basi murah yang hilang saat minuman habis dan uang lenyap. Nilai diriku di mata mereka hanyalah jabatan direktur dan kontrak-kontrak yang kubawa. Sekarang setelah aku bangkrut, aku bukan siapa-siapa. Hari mulai gelap, perutku berbunyi keroncongan. Aku masuk ke sebuah warung tenda di pinggir jalan, memesan semangkuk mie ayam. Uap panas mengepul dari mie yang baru matang. Aromanya yang gurih membuatku menelan ludah. Aku makan dengan lahap seperti orang yang sudah berhari-hari kelaparan. Baru kali ini aku merasa mie ayam biasa seenak ini. Lebih lezat dari hidangan mewah manapun yang pernah kumakan di restoran bintang 5. Selesai makan, aku duduk termangu memandangi jalan. Semua orang bergegas pulang ke rumah yang terang benderang dan keluarga yang menunggu. Hanya aku yang tidak punya tempat untuk pulang. Aku teringat Kirana dan Maya. Mungkin sekarang mereka sedang makan malam, penuh tawa. Aku teringat meja makan buatan Kirana, sosoknya yang sibuk di dapur. Aku pernah memiliki semua kebaikan itu, tapi aku membuangnya dengan tanganku sendiri. Aku membeli sebotol anggur merah murah dan berjalan ke bangku taman yang sepi. Aku menenggak minuman yang membakar tenggorokan itu, tapi tidak sepahit rasa sakit di hatiku. Aku minum untuk melupakan kenyataan yang kejam, untuk melupakan wajah dingin Rania, untuk melupakan tamparan ayahku, dan untuk melupakan kebodohanku sendiri. Dalam keadaan mabuk, aku bermimpi kembali ke masa lalu. Saat baru menikah dengan Kirana, aku memboncengnya dengan sepeda motor keliling kota. Kirana memeluk pinggangku erat, menyandarkan kepalanya di punggungku dan berbisik, nanti kalau kita sudah kaya atau tetap miskin, kita akan selalu bersama ya mas. Aku mengangguk dan berjanji. Janji yang kini hilang diterbangkan angin. Aku telah melanggar sumpah suci itu dan tenggelam dalam nafsu yang hina. Embun malam turun, udara menjadi dingin. Aku meringkuk di bangku menutupi tubuhku dengan koran bekas. Seorang pria berusia 42 tahun yang pernah menjadi direktur, kini harus tidur di jalanan seperti gelandangan. Air mata mengalir, membasahi pipi dan meresap ke dalam koran bekas. Aku meratapi nasibku, menyesal dengan penyesalan yang sudah sangat terlambat. Jika waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah melepaskan tangan Kirana. Aku tidak akan pernah melangkah ke jalan yang penuh dosa ini. Tapi hidup tidak mengenal kata jika. Aku harus membayar harga atas perbuatanku. Harga yang terlalu mahal, yang mungkin tidak akan lunas bahkan jika kubayar dengan sisa hidupku. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti hantu. Dengan sisa uang yang ada, aku menyewa sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota. Kamarnya berjamur, lembab, dan bau selokan.
Saat hujan, air menetes dari langit-langit kayu yang lapuk, membuatku tidak bisa tidur. Aku yang dulu hidup mewah, kini harus terbiasa dengan suara tikus berlarian dan makian para pemabuk di kamar sebelah setiap malam. Lalu, hari yang menentukan itu tiba. Sebuah surat panggilan dari pengadilan datang, sidang mediasi perceraian. Aku mengenakan kemeja putihku yang kotor, menyetrikanya dengan setrika pinjaman dari ibu kos yang galak. Aku berusaha sekuat tenaga merapikan penampilan, tapi sosokku di cermin tetap terlihat menyedihkan. Lingkaran hitam di bawah mata, janggut yang tidak terurus, dan pipi yang tirus karena kelaparan. Aku tiba di pengadilan 15 menit lebih awal, duduk termangu di bangku koridor. Tak lama kemudian, Kirana muncul. Sangat kontras dengan penampilanku yang menyedihkan. Kirana mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, berjalan dengan tegap. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya yang berias tipis memancarkan aura anggun dan berkelas. Di sampingnya, seorang pengacara yang terlihat sangat profesional menemaninya. Melihat Kirana yang sekarang, aku merasa asing sekaligus rindu. Dia masih istri yang kucintai, tapi keanggunan yang terpancar darinya membuatku merasa sangat kecil dan hina. Kirana melewatiku. Tatapannya hanya menyapu sekilas, seolah melihat orang asing. Tidak ada emosi, tidak ada sisa-sisa perasaan. Dia langsung masuk ke ruang mediasi, meninggalkan jejak samar aroma kesuksesan dan kebebasan. Masuk ke ruang mediasi, hakim sepertinya tersenyum masa melihat kontras yang mencolok antara penampilan kami berdua. Proses berjalan cepat. Aku tidak punya lagi kekuatan untuk melawan atau memohon. Bukti perselingkuhanku terlalu jelas. Harta bersama secara de facto tidak ada yang atas namaku. Saudara Baskara, apakah ada keberatan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak? Hakim bertanya dengan nada datar. Aku menunduk, kedua tanganku bertaut, tanganku gemetar. Saya setuju dengan semua tuntutan saudari Kirana Sari. Saya tidak punya harta dan saat ini tidak mampu membesarkan anak. Saya hanya memohon agar diizinkan untuk bertemu dengannya. Kirana yang duduk di seberangku angkat bicara dengan dingin. Saya tidak akan melarangnya bertemu anak. Tapi sesuai hukum, Anda tetap punya kewajiban membayar nafkah anak. Sekalipun Anda dalam kesulitan, itu adalah kewajiban sebagai seorang ayah. Aku mengangguk, kerongkonganku tercekat. Baik, saya akan berusaha. Hakim menyodorkan surat kesepakatan cerai. Aku mengambil pena. Tanganku gemetar dan berhenti di atas kolom tanda tangan. Dengan satu tanda tangan ini, aku dan Kirana akan menjadi orang asing. Wanita yang telah memberikan masa mudanya, mencintai dan berkorban untukku. Ingatan hari pernikahan menyerbu. Hari saat kami saling menyematkan cincin di depan keluarga besar. Sumpah sehidup semati kini terasa begitu menyakitkan. Aku memejamkan mata dan menggerakkan pena. Goresannya bengkok dan bergetar. Saat ujung pena terangkat dari kertas, aku mendengar sesuatu retak di dalam dadaku. Selesai. Semuanya benar-benar selesai. Keluar dari pengadilan, aku berdiri ragu-ragu di depan pintu. Kirana, dengan kacamata hitamnya, hendak masuk ke sebuah Lexus hitam yang sudah menunggu. Aku memberanikan diri memanggilnya, Kirana. Dia berhenti dan menoleh. Aku tidak tahu bagaimana tatapannya di balik lensa hitam itu, tapi aku bisa merasakan dinginnya puncak gunung es. Kirana, maafkan aku. Aku tahu sudah tidak ada gunanya mengatakan ini, tapi aku benar-benar minta maaf padamu dan pada putri kita. Suaraku serak. Kirana diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Yang perlu kamu mintai maaf adalah dirimu di masa lalu. Dirimu yang pernah berjanji akan menjadi laki-laki yang baik. Kamu telah membunuh orang itu dengan tanganmu sendiri. Mulai sekarang hiduplah yang benar. Jangan sampai putri kita malu punya ayah sepertimu." Selesai bicara, Kirana masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju, meninggalkanku sendirian di bawah terik matahari musim panas. Aku menatap mobil itu hingga hilang di antara keramaian. Perasaan hampa menyelimutiku. Aku resmi menjadi orang miskin. Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya uang. Kembali ke kamar kos yang remang-remang, aku berbaring di lantai. Menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba, masa depanku segelap kamar ini. Saat aku bingung memikirkan bagaimana cara mencari uang besok, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Aku menjawab dengan suara lelah. Dengan Bapak Baskara, saya kuasa hukum dari Nona Rania. Saya menelepon untuk menyampaikan beberapa masalah hukum terkait klien saya. Suara dingin di seberang telepon membuatku terkejut. Pengacara? Apa yang Rania mau? Aku melompat duduk. Jantungku berdebar kencang. Klien kami menuntut Anda untuk membayar uang nafkah bagi kedua anak yang akan segera lahir secara tunai sekaligus.
Jumlah spesifiknya adalah 2 miliar rupiah. Jika Anda setuju membayar, Nona Rania akan menarik gugatannya dan berjanji tidak akan mengganggu hidup Anda lagi. Sebaliknya, jika Anda menolak, kami akan menempuh jalur hukum yang diperlukan untuk menuntut pertanggungjawaban Anda. Bersamaan dengan itu, Nona Rania juga mempertimbangkan untuk menyerahkan anak-anak ke panti asuhan begitu mereka lahir. 2 miliar? Apa Anda tidak salah? Saya sudah bilang saya bangkrut. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Aku berteriak putus asa. Itu masalah Anda, Bapak Baskara. Anda adalah ayah dari kedua anak itu dan Anda punya tanggung jawab. Klien kami juga berada dalam situasi yang sangat sulit. Tanpa dukungan finansial dari Anda, dia tidak bisa membesarkan 2 anak sendirian. Kami beri waktu 1 minggu. Jika setelah 1 minggu tidak ada jawaban positif, kita akan bertemu di pengadilan. Klik, telepon diputus dengan dingin. Aku menjatuhkan tanganku dengan lemas. Ponsel jatuh ke lantai. Layarnya retak. 2 miliar. Angka itu menari-nari di kepalaku. Menertawakan ketidakberdayaanku. Rania benar-benar kejam. Dia tahu aku tidak punya uang, tapi sengaja mendorongku ke jurang. Dia ingin memeras sisa-sisa tenagaku atau mengirimku ke penjara dan lepas dari tanggung jawab. Aku teringat wajah Rania yang dulu polos dan manis. Bagaimana bisa seseorang berubah menjadi begitu mengerikan? Ataukah itu memang wajah aslinya yang tidak kulihat karena dibutakan cinta? Dia tidak pernah sekalipun mencintaiku. Dia hanya mencintai dompetku. Dan saat dompet itu kosong, aku menjadi aset busuk yang ingin segera dia likuidasi. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar. Rasa takut meresap ke setiap sel tubuhku. Jika aku tidak punya uang, apakah Rania benar-benar akan membuang kedua anakku? 2 anak yang tidak berdosa, darah dagingku. Sejak sebelum lahir sudah dijadikan alat tawar-menawar oleh ibu kandungnya sendiri. Aku memang laki-laki brengsek, tapi aku tidak sanggup melihat anak-anakku dibuang. Aku mengobrak-abrik tumpukan baju lamaku, mencari apakah ada sesuatu yang bisa dijual. Sebuah jam tangan mewah palsu yang kubeli untuk pamer, dijual sekarang paling hanya laku beberapa juta. Sepatu kulit yang sudah usang, beberapa kemeja bermerek yang warnanya sudah pudar. Semua ini tidak ada artinya di hadapan angka 2 miliar. Aku sempat berpikir untuk meminjam dari rentenir, tapi tanpa rumah dan pekerjaan tetap, siapa yang mau meminjamkan uang? Rentenir pun tidak sebodoh itu untuk membuang uang pada orang sepertiku. Jalan buntu, aku benar-benar menemui jalan buntu. Pikiran untuk bunuh diri kembali terlintas. Jika aku mati, semua utang, semua penderitaan akan berakhir. Tapi bayangan kedua putra yang akan segera lahir menahanku. Aku tidak bisa mati sepecundang ini. Aku harus hidup dan membayar utangku. Pada Kirana, pada anak-anakku, pada orang tuaku, dan pada diriku sendiri. Suara perut yang keroncongan membawaku kembali dari pikiran negatif. Selama 2 hari, aku hanya makan roti kering dan air putih. Aku harus makan sesuatu yang hangat untuk mengembalikan tenaga. Aku mengumpulkan semua uang receh terakhir di saku. Setelah dihitung ada 50.000 rupiah. Cukup untuk semangkuk mie ayam dan sebotol anggur merah. Aku masuk ke sebuah warung mie ayam kumuh di gang belakang. Dulu, aku tidak akan pernah sudi menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Tapi sekarang, aroma kuah kaldu yang gurih dari panci besar itu membangkitkan seleraku. Aku memesan semangkuk mie ayam. Ibu pemilik warung melihat penampilanku yang kumuh dan menatapku dengan sedikit iba, tapi tetap memberiku porsi besar. Aku mengangkat mangkuk panas itu, menyeruput kuahnya. Rasa kaldu yang kental memenuhi mulut, menghangatkan perutku yang keroncongan. Saat sedang asyik makan dengan kepala tertunduk, aku mendengar suara yang kukenal. Jangan-jangan Pak Baskara? Aku kaget dan mengangkat kepala. Di depanku berdiri seorang pengusaha muda, pemilik perusahaan material bangunan. Dulu kami sering bekerja sama. Dia berpenampilan rapi, membawa tas kerja bermerek dan baru saja turun dari mobil Audi mengkilap yang terparkir di pinggir jalan. Aku buru-buru menunduk hendak menghindar, tapi dia sudah menarik kursi dan duduk di seberangku. Benarkan Pak Baskara, sedang apa di sini? Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan campuran antara kaget dan kasihan. Aku menelan paksa mie yang tersangkut di tenggorokan dan tersenyum canggung. Yah Pak, roda kehidupan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Dia menghela napas dan menggelengkan kepala. Saya dengar kabar perusahaan Bapak bangkrut dan ada masalah keluarga yang rumit, tapi tidak menyangka separah ini. Kemarin saya bertemu dengan Ibu Kirana Sari di acara pertemuan pengusaha kota. Wah, beliau hebat sekali. Perusahaannya berkembang pesat
dan katanya terpilih sebagai pengusaha wanita tahun ini. Nama Kirana disebut, hatiku terasa nyeri. Ah, dia memang orang yang kompeten. Syukurlah, sesuatu yang patut dirayakan, Pak Baskara. Dia merendahkan suaranya dan berkata serius. Jujur saja Pak, dulu Bapak benar-benar salah. Wanita seperti Bu Kirana itu langka. Jago kerja, jago urus rumah, dan setia pada suami dan anak. Bapak sudah menendang berlian demi mengejar gadis sekretaris itu. Sekarang baru terasa ya. Aku malu hingga tidak bisa mengangkat kepala. Saya tahu Pak, saya sedang membayar mahal untuk kesalahan saya. Sekarang saya tidak punya apa-apa, kosong. Dia menatapku sejenak, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Saya hanya punya uang tunai segini Pak. Terimalah. Untuk makan yang layak dan semangat lagi. Anggap saja ini dari teman lama. Aku menatap lembaran uang biru itu. Harga diriku sebagai laki-laki bergejolak. Aku ingin menolaknya, berteriak bahwa aku tidak butuh belas kasihan. Tapi perut yang lapar dan kenyataan yang kejam menahan tanganku. Dengan tangan gemetar, aku menerima uang itu. Mataku terasa panas. Terima kasih. Budi baikmu tidak akan saya lupakan. Dia menepuk bahuku dan bangkit. Semangat Pak. Hidup ini, selama masih bernapas, selalu ada kesempatan. Jangan menyerah. Saya permisi dulu, ada rapat mendadak. Dia masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkanku termangu dengan mie ayam yang sudah dingin dan uang di atas meja. Kehadirannya bagai cermin yang memantulkan kegagalanku yang menyedihkan. Sama-sama laki-laki, titik awal yang mirip. Tapi sekarang dia menjadi pengusaha sukses yang dihormati, sementara aku menjadi orang yang hidup dari belas kasihan orang lain di jalanan. Aku memandang ke jalan, melihat orang-orang yang sibuk berlalu lalang, pasangan suami istri yang berangkat kerja, ayah yang menjemput anaknya pulang les. Pemandangan biasa itu kini terasa begitu mewah bagiku. Aku pernah memilikinya, tapi kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Penyesalan yang sudah terlambat menggerogoti hatiku setiap hari. Dengan uang pemberiannya, aku memutuskan untuk naik bus ke kampung. Aku ingin melihat orang tuaku dan rumah tempat aku dibesarkan. Meskipun ayah sudah membuangku, aku berharap di lubuk hatinya yang terdalam masih ada sedikit cinta untuk putranya yang tersesat. Aku ingin meminta bantuan orang tuaku. Menggarap sawah atau meminjam uang dari kerabat untuk modal memulai kembali. Dan yang lebih penting, untuk menyelesaikan tuntutan Rania. Tiba di mulut desa, aku tidak berani lewat jalan besar karena takut bertemu kenalan. Aku menyelinap lewat jalan setapak menuju rumah. Rumah orang tuaku berdiri dengan tenang di bawah rindang pohon tua. Pintunya tertutup rapat. Mungkin mereka sedang pergi. Aku duduk menunggu di bawah pohon di pinggir jalan. Siang hari, aku melihat ibu pulang dari pasar. Mengenakan keping tua, membawa keranjang plastik merah, dan berjalan tertatih-tatih karena radang sendi. Ibu terlihat sangat tua, rambutnya sudah memutih semua. Aku berlari menghampirinya dan memanggil pelan, "Bu." Ibu kaget dan menjatuhkan keranjangnya. Dia menyipitkan mata, lalu menyadari itu aku, dan menangis histeris. "Baskara anakku, kenapa jadi begini?" Ibu memelukku, mengelus wajahku yang kurus dengan tangannya yang keriput. "Bu, aku menderita sekali. Aku kehilangan semuanya, Bu." Aku menangis di bahu ibu seperti anak kecil. Setelah beberapa saat, ibu, karena takut ketahuan ayah, membawaku ke sudut belakang rumah. Dia mengeluarkan roti dari keranjangnya dan memberikannya padaku. "Makanlah nak, kamu kurus sekali." Hati ibu sakit melihatnya. Sambil makan roti, aku menangis menceritakan keadaanku. Tentang Rania yang menuntut 2 miliar. Tentang aku yang tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. "Bu, tolong bantu aku. Biarkan aku menggarap sawah di belakang rumah atau pinjamkan sedikit uang dari kerabat. Aku janji akan bekerja dan mengembalikannya. Bu, aku harus menyelamatkan anak-anakku." Ibu mendengarkan ceritaku, wajahnya menahan sakit. Dia menatapku, matanya campuran antara cinta dan putus asa. Dia menggenggam tanganku erat dan menggeleng. "Tidak bisa nak, ayahmu sudah bersumpah. Siapapun yang membantumu, dia akan mati saat itu juga. Sawah itu warisan leluhur. Ayahmu tidak akan pernah menjualnya. Lagi pula, ibu tidak punya muka lagi untuk meminjam uang. Sejak kabarmu tersebar, semua orang di desa menunjuk-nunjuk kami. Keluar rumah saja tidak berani. Maafkan ibu nak, ibu tidak bisa membantumu. Aku membeku, harapan terakhirku pupus." Ayah adalah orang yang keras kepala. Sekali berkata, pasti akan ditepati. Jika dia sudah membuangku, berarti aku bukan lagi anak di rumah ini. Lalu,
Lalu aku harus bagaimana, Bu? Apa aku harus mati saja, Bu? Aku memegang tangan ibu dengan putus asa. Ibu menangis. Air matanya mengalir di wajahnya yang keriput. Dia mengeluarkan segulung uang yang diikat karet dari sakunya dan memberikannya padaku. Ibu hanya punya ini, uang hasil menjual sayuran beberapa hari. Bawa ini untuk ongkos, pergilah jauh. Jauh sekali dan mulailah hidup baru. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Kalau ayahmu melihatmu, dia bisa memukulmu sampai mati. Nak, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Ini adalah salib yang harus kau pikul. Hati ibu hancur, tapi ibu tidak bisa menolongmu. Ibu mendorongku, lalu berjalan tertatih masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Suara tangisan ibu dari balik pintu membuat jantungku hancur berkeping-keping. Aku berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup. Di tanganku tergenggam segulung uang yang masih hangat oleh sentuhan ibu. Aku sadar, tidak ada lagi yang bisa menolongku. Aku telah menyakiti orang-orang yang paling mencintaiku. Dan sekarang aku harus menanggung akibatnya sendirian. Aku berbalik dengan lunglai dan berjalan pergi. Bayanganku memanjang di atas jalan desa yang berdebu di bawah terik matahari. Sangat sepi dan menyedihkan. Dengan keputusasaan yang mendalam, aku kembali ke Jakarta dan berjalan menuju tepi sungai. Melihat air keruh yang berputar-putar, aku ingin menceburkan diri dan mengakhiri semuanya. Tapi bayangan ibu yang menangis di balik pintu tertutup, bayangan putriku yang dulu sering kupeluk, dan bayangan dua nyawa kecil yang belum lahir di perut wanita kejam itu menahan langkahku. Aku tidak bisa mati. Mati memang selesai, tapi utang di dunia akan tetap ada. Aku harus hidup dan membayar utangku, pada Kirana, pada anak-anakku, pada orang tuaku, dan pada diriku sendiri. Aku pergi ke tempat para pekerja harian berkumpul, tempat para perantau mengadu nasib dengan kerja kasar. Aku yang dulu hanya menunjuk dengan jari, kini harus mengemis pekerjaan kasar. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria paruh baya yang terlihat lemah sepertiku. Aku diusir dan ditertawakan. Akhirnya, aku melihat sebuah iklan lowongan yang ditempel di tiang listrik. Dicari kurir, penghasilan stabil. Diutamakan yang punya motor. Aku punya sebuah motor tua. Ku beli bekas dengan sisa uang dari ibu dan temanku. Aku memutuskan untuk menjadi kurir ojek online. Hari pertama bekerja, aku mengenakan jaket oranye, menyembunyikan wajahku dengan helm dan dengan canggung menggunakan aplikasi di ponselku yang layarnya retak. Pesanan pertamaku adalah mengantar minuman boba ke sebuah kantor di gedung pencakar langit. Tiba di sana, satpam gedung menatapku dengan pandangan merendahkan dan menyuruhku menggunakan lift barang. Aku menahan rasa malu, membawa kantong minuman boba yang berat, dan naik lift yang bau sampah. Saat pintu lift terbuka di lantai 12, aku terkesiap. Ini adalah gedung kantor salah satu klien lamaku. Aku menunduk, menekan helmku lebih dalam, dan dengan hati-hati berjalan ke meja resepsionis. Antaran untuk siapa? Resepsionis itu bertanya dengan ketus tanpa melihatku. Untuk Ibu Kiki di bagian keuangan. Aku menjawab dengan suara pelan. Tak lama kemudian, Ibu Kiki keluar. Aku mengenalnya. Dulu, setiap bertemu denganku, dia selalu memuji-muji Pak Direktur. Hari ini, dia menatapku dan mengerutkan kening. Kenapa lama sekali? Es batunya sudah mencair semua. Kerja yang benar dong. Aku tidak bisa mengangkat kepala, hanya bisa meminta maaf. Maaf Bu, liftnya tadi ramai. Dia merebut kantong minuman boba itu dan menggerutu. Kurir sekarang benar-benar payah. Nanti aku laporkan di aplikasi biar akunnya dibekukan. Dia berbalik dan pergi. Sama sekali tidak menyadari bahwa kurir yang berdiri menunduk di hadapannya adalah mantan direktur Baskara yang dulu begitu berwibawa. Aku menghela napas lega, tapi hatiku terasa pahit. Aku terus bekerja sebagai kurir di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, keringat membasahi punggung, masuk ke mata, dan wajahku menghitam terbakar matahari. Tanganku yang dulu hanya menandatangani kontrak, kini kapalan dan kasar karena memegang setang motor lebih dari 10 jam sehari. Saat hujan deras pun, aku harus tetap di jalan. Butiran hujan memukul pipiku, terasa sakit. Aku sering jatuh di jalan licin, seluruh tubuhku lecet dan memar. Tapi aku tidak bisa istirahat. Sehari tidak bekerja berarti kelaparan dan tidak bisa menabung. Makan siangku hanya roti seharga Rp2.000 atau nasi bungkus dari warteg. Aku menghemat setiap sen, memasukkannya ke dalam celengan babi yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Tujuanku adalah menabung untuk dikirimkan ke Rania. Angka 2 miliar terasa sangat jauh, tapi aku harus mengirimkan berapapun yang aku punya. Berharap dia melihat kesungguhanku dan tidak menyakiti anak-anakku.
Kehidupan di lapisan paling bawah masyarakat memperlihatkan banyak hal yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kerasnya hidup para pekerja miskin, kehangatan di dapur umum, dan kejamnya uang. Aku belajar menghargai hal-hal sederhana, belajar menunduk dan meminta maaf, dan belajar mengucapkan terima kasih dengan tulus. Aku sedang belajar menjadi manusia kembali di tempat yang paling rendah. Dengan sisa hidupku sebagai biaya sekolahnya. Biaya sekolah yang terlalu mahal. 2 bulan berlalu sejak aku mulai bekerja sebagai kurir. Hidupku bergulir di antara pesanan yang tak henti-hentinya, suara klakson yang memekakkan telinga, dan asap knalpot kota. Aku bangun saat fajar untuk mengambil pesanan sarapan dan berlari hingga larut malam untuk anak-anak muda yang memesan makan malam. Kesehatanku menurun drastis. Nyeri di punggung dan sendi menyiksaku di hari-hari yang buruk. Penglihatanku yang dulu bagus mulai kabur karena debu dan kurang tidur. Tapi aku tidak bisa mengeluh atau istirahat. Celengan babi di bawah tempat tidur adalah satu-satunya pendorongku untuk terus berlari. Suatu sore yang hujan deras, aku mendapat pesanan mengantar kue ulang tahun ke sebuah kompleks perumahan mewah di pinggiran kota. Jalanan licin dan tergenang air setinggi setengah ban. Aku mengemudi dengan hati-hati, melindungi kotak kue agar tidak rusak. Tiba di sana dan menekan bel, seorang wanita paruh baya keluar dengan wajah masam. "Kenapa lama sekali?" "Kuenya tidak apa-apa kan?" dia berteriak. Suaranya angkuh. Aku bergegas membuka tas antaran dan mengeluarkan kotak kue. Kuenya aman. Aku menyerahkan kue itu dengan hormat menggunakan kedua tangan dan bergumam, "Maaf Bu, tadi di jalan macet sekali karena hujan." Dia merebut kotak kue itu, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dan mencibir. "Lain kali kerja yang benar. Kalau telat begini kan merusak acara orang." Saat aku berbalik, dia memanggilku. "Hei, tunggu!" Aku kaget dan menoleh. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dari sakunya, meremasnya dan melemparkannya ke tanah di depanku. "Ini tip, ambil dan cepat pergi." Aku menatap uang yang tergeletak di genangan air kotor. Aku merasakan sakitnya harga diri yang diinjak-injak. Dulu, akulah yang melemparkan uang pada orang lain. Sekarang, aku harus memungut uang yang dilemparkan orang lain seperti sedekah. Aku menggigit bibir, menahan air mata agar tidak jatuh. Perlahan aku membungkuk, memungut lembaran uang yang basah kuyup, mengelapnya dan memasukkannya ke saku. "Terima kasih," aku berkata dengan suara tercekat, tapi jelas. Aku berbalik. Di belakangku, tatapan menghina wanita kaya itu menusuk. Uang ini adalah keringatku, air mataku dan penghinaanku. Tapi aku butuh uang ini. Anak-anakku butuh uang ini. Kembali ke kamar kos, aku memecahkan celengan babi. Lembaran-lembaran uang lama yang lembab tumpah ke lantai. Aku membukanya satu persatu dengan hati-hati, menumpuknya menjadi beberapa gepok. 5 juta, 10 juta, 20 juta. Totalnya 50 juta rupiah. Hasil kerja mati-matian selama 2 bulan sambil menahan lapar. Angka itu terlalu kecil dibandingkan dengan 2 miliar yang diminta Rania. Aku duduk termangu menatap tumpukan uang itu. Keputusasaan menyerangku. Dengan kecepatan ini, butuh waktu 20 tahun untuk mengumpulkan 2 miliar. Saat itu, anak-anakku sudah besar dan membawa luka seumur hidup. Telepon berdering. Pengacara itu lagi. "Bapak Baskara, batas waktu sudah lewat. Tapi klien kami tidak melihat adanya itikat baik dari Anda. Besok pagi kami akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Tunggu, Pak Pengacara. Tolong beri saya waktu lagi. Saya benar-benar berusaha. Saya sudah mengumpulkan 50 juta. 50 juta, pengacara itu tertawa sinis di seberang telepon. Anda bercanda, uang itu tidak cukup bahkan untuk membeli susu kedua anak itu selama sebulan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita bertemu di pengadilan. Klik. Sinyal dingin berbunyi. Aku menjatuhkan telepon, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Tidak ada jalan lain. Aku sudah tidak tahan lagi. Hanya ada satu jalan tersisa. Jalan yang pernah kusumpahi tidak akan kuambil. Memohon pada Kirana. Keesokan paginya, aku libur bekerja dan mengenakan pakaian terbaik yang tersisa. Aku naik bus ke bekas kantorku, gedung yang sekarang dipimpin Kirana. Berdiri di depan pintu kaca yang megah, aku mengintip ke dalam. Para karyawan sibuk berlalu lalang, semuanya terlihat profesional. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke meja resepsionis. Petugas baru menatapku dengan curiga. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin bertemu dengan Ibu Direktur Kirana Sari. Dulu saya kenalannya. Apa sudah ada janji?" "Ibu Direktur sangat sibuk. Tolong sampaikan saja. Baskara ingin bertemu. 5 menit saja, saya mohon." Resepsionis itu menelepon.
Tak lama kemudian, dia menatapku dan mengangguk. Ibu direktur bersedia bertemu. Silakan naik ke lantai 10. Aku naik lift. Jantungku berdebar kencang. Lift membawaku ke lantai teratas, yang dulu adalah ruanganku. Saat pintu terbuka, Budi sudah menunggu. Dia menatapku, tidak lagi dengan ekspresi sinis, melainkan dengan tatapan campuran antara kasihan dan sedikit jijik. Silakan masuk, kakak sudah menunggu. Aku masuk ke ruangan yang luas itu. Kirana duduk di belakang meja megah, fokus pada dokumen. Ruangan itu sangat berbeda dari saat aku di sini. Didekorasi dengan elegan dan berkelas. Duduk, Kirana berkata tanpa mengangkat kepala, menunjuk kursi di depannya. Aku duduk dengan hati-hati di ujung kursi, kedua tanganku di atas lutut. Aku merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis. Kirana menutup dokumennya dan mengangkat kepala menatapku. Tatapannya masih tajam dan dingin. Ada perlu apa? Uang nafkah Maya bulan ini belum kamu kirim. Aku tahu, maaf, aku sedang sangat kesulitan. Aku menunduk, suaraku gemetar. Kirana, aku datang ke sini bukan untuk menunda utang. Aku datang untuk meminta satu hal padamu. Minta tolong? Kirana mengangkat alis. Kamu bisa juga ya menggunakan kata itu. Kukira harga dirimu setinggi langit. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, Kirana. Tolong selamatkan kedua putraku. Rania, perempuan itu, mengancam akan membuang anak-anakku jika aku tidak membayar 2 miliar. Aku sudah bekerja siang malam, tapi tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Tolong pinjamkan aku 1 miliar saja. Perempuan itu bilang, dia mau berdamai dengan jumlah itu. Aku akan bekerja seperti kerbau seumur hidup untuk membayarnya. Selesai bicara, aku merosot dari kursi dan berlutut di lantai dingin di depan Kirana. Aku yang dulu angkuh, kini berlutut di hadapan mantan istri, memohon untuk menyelamatkan anak-anak dari selingkuhanku. Rasa malu yang luar biasa membuat air mataku jatuh. Kirana menatapku. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dia bangkit, berjalan mengitari meja, dan berdiri di depanku. Berdiri, tidak, aku tidak akan berdiri sampai kau setuju. Kubilang berdiri, Kirana membentak. Suaranya yang tegas membuatku terkejut dan terpaksa bangkit dengan terhuyung. Dengar baik-baik, Baskara. Kirana menatap lurus ke mataku. Uangku adalah darah dan keringatku, hasil kerja kerasku, dan banyak karyawan. Aku akan menggunakan uang itu untuk membesarkan putriku, mengembangkan perusahaan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Aku tidak akan pernah menggunakan uangku untuk membiayai selingkuhan, apalagi untuk menutupi kesalahan yang kau perbuat. Tapi ini menyangkut 2 nyawa. Kirana, anak-anak itu tidak berdosa. Aku berteriak putus asa. Tidak berdosa ya? Benar, anak-anak tidak berdosa, tapi orang tuanya berdosa. Kau dan perempuan itu membuat anak-anak itu dalam nafsu dan perhitungan. Sekarang akibatnya harus kau tanggung sendiri. Kau laki-laki kan? Kalau sudah berbuat, bertanggung jawablah. Jangan jadi pengecut yang meminjam uang dari mantan istri untuk membesarkan anak haramu. Apa kau tidak malu pada Maya? Kata-kata Kirana bagai belati yang menusuk jantungku. Aku terkunci, tidak bisa membantah. Pulanglah, aku tidak akan membantumu. Selesaikan secara hukum. Jika perempuan itu benar-benar membuang anak-anaknya, hukum akan menghukumnya. Dan kau, jika kau benar-benar peduli pada anak-anak itu, rebut hak asuh mereka di pengadilan dan besarkan mereka dengan tanganmu sendiri. Itulah cara terbaik untuk menebus dosamu. Kirana berbalik ke arah jendela, memberi isyarat agar aku pergi. Aku berdiri terpaku sejenak, lalu berbalik dengan lunglai. Aku sudah mendapatkan jawabannya. Kirana benar, aku terlalu pengecut. Aku ingin menutupi kesalahanku dengan uang Kirana. Keluar dari gedung, aku menatap langit yang kelabu. Tidak ada lagi yang akan menolongku. Aku harus menghadapi persidangan yang akan datang sendirian. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan berdiri di pengadilan dan merebut anak-anakku. Sekalipun aku harus mengemis atau memulung untuk membesarkan mereka, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Hari persidangan semakin dekat. Langit mendung, seolah akan datang badai. Aku mengenakan pakaian terbersih yang kupunya dan berjalan ke pengadilan. Meskipun kemeja itu sudah usang dan warnanya pudar, aku sendirian. Tidak ada pengacara, tidak ada keluarga. Senjataku satu-satunya adalah penyesalan dan tekad untuk merebut kembali anak-anakku. Di seberang, Rania muncul dengan penampilan yang mencolok tapi norak. Dia mengenakan gaun hamil bermerek, kacamata hitam besar, ditemani oleh pengacara berwajah licin dan ibunya yang galak. Melihatku, Rania tertawa sinis dan berbisik sesuatu pada pengacaranya. Sidang dimulai. Ketegangan memenuhi ruang sidang.
Pengacara Rania berdiri dan berkata dengan lantang, "Yang mulia hakim, klien kami, Nona Rania, saat ini sedang hamil 7 bulan, mengandung anak kembar. Dalam kondisi yang sulit dan tanpa pekerjaan, ia ditinggalkan tanpa tanggung jawab oleh ayah dari anak-anak tersebut, terdakwa Baskara. Untuk itu, Nona Rania menuntut terdakwa Baskara untuk membayar uang nafkah sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, sekaligus untuk menjamin kehidupan ibu dan anak setelah melahirkan. Selain itu, mengingat terdakwa Baskara saat ini tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan tetap, kami memohon agar hak asuh anak jatuh ke tangan klien kami, Nona Rania. Aku berdiri, memegang erat pegangan kursi terdakwa. Aku berkata setenang mungkin. Yang mulia hakim, saya mengakui bahwa saya adalah ayah dari kedua anak tersebut. Saya juga ingin bertanggung jawab atas mereka. Namun, saat ini saya dalam keadaan bangkrut, bekerja sebagai kurir ojek online dan hidup pas-pasan. Saya tidak mampu membayar 2 miliar rupiah. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk menetapkan uang nafkah yang sesuai dengan penghasilan real saya. Dan jika ibu dari anak-anak tersebut tidak menginginkan mereka, saya mohon agar diizinkan untuk membesarkan mereka sendiri." Rania melompat berdiri dan berteriak, "Bohong, uangnya kau sembunyikan di mana? Mana mungkin mantan direktur perusahaan besar tidak punya uang? Kau mau menipu aku dan pengadilan." Hakim mengetuk palu dan meminta ketenangan. Penggugat Rania harap tenang. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti. Saat itu, pintu ruang sidang terbuka dan seorang wanita masuk, berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri. Kirana, ruang sidang menjadi riuh. Aku terperangah menatap Kirana. Untuk apa dia di sini? Menertawakanku atau memberikan kesaksian yang memberatkanku? Kirana mendekati meja panitera dan menyerahkan setumpuk dokumen tebal. "Yang mulia hakim, saya Kirana Sari, mantan istri dari terdakwa Baskara. Saya ingin menyerahkan beberapa bukti penting yang relevan dengan kasus ini." Hakim memeriksa dokumen tersebut dan mengizinkan Kirana untuk berbicara. Kirana berdiri di depan ruang sidang dan berkata dengan suara jelas, "Yang mulia hakim, dokumen ini adalah bukti kondisi keuangan Baskara saat ini. Akibat perceraian, semua asetnya telah jatuh ke tangan saya. Baskara saat ini benar-benar tidak punya apa-apa, tinggal di kamar kos murah dan bekerja sebagai kurir ojek online lepas. Penghasilan rata-rata bulanannya hanya sekitar 6 hingga 7 juta rupiah. Oleh karena itu, tuntutan penggugat sebesar 2 miliar rupiah sama sekali tidak berdasar dan tidak realistis." Wajah Rania pucat pasi. "Tidak, kenapa kau membelanya? Kalian pasti berkomplot untuk menipuku." Kirana menoleh ke arah Rania. Tatapannya sedingin es. Diam, Kirana kembali menghadap hakim. "Yang mulia hakim, ini adalah bukti mengenai latar belakang penggugat Rania sebelum bertemu Baskara. Rania sudah 2 kali bercerai dan memiliki catatan pernah menelantarkan seorang putri kandungnya di panti asuhan di kampung halamannya. Selain itu, saya memiliki rekaman suara saat Rania mengancam Baskara akan menggugurkan kandungannya jika tidak diberi uang. Apakah seorang ibu seperti ini memiliki kualifikasi moral untuk membesarkan 2 orang anak?" Ruang sidang gempar. Rania membeku di tempat, wajahnya pucat seperti mayat. Ibunya yang duduk di bawah juga terdiam. Aku menatap Kirana. Hatiku dipenuhi rasa terima kasih dan takyub. Kirana tidak meninggalkanku. Dia diam-diam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan berdiri untuk melindungiku, atau lebih tepatnya, untuk melindungi 2 nyawa kecil dari tangan ibu yang kejam. Pengadilan diskors selama 15 menit. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Akhirnya, hakim membacakan putusan. Berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, pengadilan menolak tuntutan nafkah penggugat sebesar 2 miliar rupiah dan memerintahkan terdakwa Baskara untuk membayar nafkah bulanan sesuai dengan pendapatan realnya. Jumlah spesifiknya adalah 3 juta rupiah per anak. Mengenai hak asuh, mengingat penggugat Rania tidak memiliki kualifikasi ekonomi dan moral, sementara terdakwa Baskara menunjukkan niat tulus untuk membesarkan anak, maka pengadilan untuk sementara memberikan hak asuh kedua anak yang akan lahir kepada terdakwa Baskara. Terdakwa Baskara berkewajiban untuk mengambil dan membesarkan anak-anak tersebut. Palu diketuk, Rania menjerit dan terduduk lemas. Rencananya hancur total. Sidang selesai. Aku mendekati Kirana hendak mengucapkan terima kasih, tapi Kirana menahanku dengan tangannya. "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya tidak mau melihat anak-anak itu disiksa. Mulai sekarang, hiduplah yang benar dan besarkan anak-anak itu dengan baik. Jangan kecewakan aku lagi." Selesai bicara,
Kirana berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya yang kecil namun tegar menghilang di balik pintu ruang sidang. Aku berdiri di tempat, menangis. Aku diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk memulai hidup baru, bukan dengan uang, tapi dengan cinta suci seorang ayah. Setelah persidangan, Rania melahirkan 2 putra secara prematur di sebuah rumah sakit bersalin. Begitu melahirkan, dia meninggalkan bayi-bayi merah yang masih terbaring di inkubator dan pergi diam-diam. Dia tidak melihat wajah anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Tidak meninggalkan pesan apapun. Ibunya juga menghilang. Aku membawa kedua putraku ke kamar kos sempit. Aku menamai mereka Cahya dan Harapan. Dengan harapan kelak mereka akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik, tidak mengulangi kesalahan orang tuanya. Kehidupan sebagai ayah tunggal penuh dengan kesulitan. Karena lahir prematur, anak-anak sering sakit dan menangis semalaman. Siang hari aku libur bekerja untuk merawat mereka, dan hanya malam hari aku bisa bekerja. Setelah menitipkan mereka pada tetangga yang baik hati, uang popok, susu dan obat-obatan melahap semua penghasilanku yang sedikit. Terkadang, aku tidak makan seharian demi membeli susu untuk mereka. Melihat anak-anak menangis karena lapar, hatiku hancur. Dengan canggung, aku belajar membuat susu, mengganti popok, dan menidurkan mereka. Tanganku yang dulu kaku, kini entah kenapa menjadi begitu terampil. Malam hari, di kamar yang panas dan sempit, aku memeluk kedua anakku di dada sambil berbisik meminta maaf. Maaf karena kalian lahir di lingkungan yang miskin ini, maaf karena tidak bisa memberikan keluarga yang utuh. Tapi melihat senyum polos Cahya dan Harapan saat tidur, semua lelahku seolah sirna. Mereka adalah satu-satunya cahayaku, satu-satunya alasan aku untuk hidup. Untuk menyambung hidup aku melakukan pekerjaan serabutan apa saja. Mencuci piring di warung makan, menjadi kuli bangunan, membersihkan toilet. Apapun pekerjaan halal yang bisa menghasilkan uang, tidak ada lagi harga diri atau gengsi. Aku hanya takut anak-anakku kelaparan atau sakit. Suatu hari Harapan terkena radang paru-paru parah dan harus dirawat di rumah sakit. Aku berlari ke sana kemari, tapi tidak bisa meminjam uang untuk biaya rawat inap. Putus asa, aku hendak menjual motor, satu-satunya alat pencari nafkahku. Saat itu, dokter memberitahuku bahwa seseorang sudah melunasi seluruh biaya rawat inap. Saat kutanya siapa, katanya seorang wanita yang tidak mau disebutkan namanya. Aku tahu, itu pasti Kirana. Meskipun keras, dia tetap mengawasiku dari kejauhan, mengulurkan tangan saat aku jatuh. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budinya seumur hidup. Waktu berlalu, Cahya dan Harapan tumbuh sehat dalam kasih sayangku. Meskipun secara materi tidak berlimpah, mereka tumbuh menjadi anak yang baik dan penurut. Saat aku pulang kerja dengan lelah, mereka akan berlari memeluk kakiku dan memijat pundakku. Momen-momen itu membuatku merasa menjadi orang paling kaya di dunia. Aku sadar, kebahagiaan bukan terletak pada pesta mewah, mobil mahal, atau selingkuhan seksi. Kebahagiaan ada pada hal-hal paling sederhana dan tulus di sekitarku, yang dulu pernah kusia-siakan. Beberapa tahun berlalu, kini aku menjadi pria berusia hampir 50 tahun. Rambutku sudah mulai memutih, dan kulitku yang terpapar cuaca penuh kerutan. Aku masih bekerja sebagai kurir, tapi dengan menabung, aku bisa membeli motor yang lebih baik dan menyewa sebuah apartemen kecil yang cukup untuk kami bertiga. Cahya dan Harapan masuk sekolah dasar. Mereka tampan dan pintar. Hari ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Aku libur bekerja pagi hari untuk mengantar mereka. Melihat mereka mengenakan seragam baru, hatiku terasa hangat. Setelah mengantar mereka ke kelas, aku berdiri sejenak di depan gerbang, memandangi mereka. Tiba-tiba, sebuah sedan mewah berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka, dan seorang wanita turun, menggandeng tangan seorang gadis kecil yang cantik, masuk ke dalam sekolah, Kirana. Setelah bertahun-tahun, dia masih terlihat cantik. Kecantikan matang seorang wanita yang bahagia. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang terlihat cerdas dan tulus menemaninya. Dia dengan lembut membawa tas gadis kecil itu dan sesekali menatap Kirana dengan penuh kasih. Dia pasti suami baru Kirana, seorang profesor universitas yang pernah kudengar kabarnya. Gadis kecil di samping mereka mungkin putrinya atau anak mereka berdua. Melihat penampilan mereka yang bahagia dan bersinar, ada sedikit rasa nyeri di hatiku, tapi tidak ada rasa cemburu. Mereka pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Tiba-tiba, Kirana menoleh, dan pandangan kami bertemu di tengah keramaian. Aku buru-buru hendak memalingkan muka, tapi Kirana tersenyum. Senyuman yang tenang dan damai, seperti menyapa seorang teman lama. Dia mengangguk ringan padaku, lalu berbalik dan masuk ke dalam sekolah.
Saat itu, aku merasa hatiku menjadi ringan. Semua dendam dan rasa bersalah di masa lalu seolah lenyap bersama senyuman itu. Kirana mungkin sudah memaafkanku atau mungkin sudah melupakanku seperti luka yang telah sembuh. Aku menyalakan mesin motorku dan bergabung dengan keramaian yang sibuk. Hidupku telah membuka lembaran baru. Meskipun tidak kaya, aku punya 2 putra yang baik dan pekerjaan yang jujur. Aku telah membayar harga yang terlalu mahal untuk kesalahanku di masa muda. Tapi justru harga itulah yang mengajariku untuk menghargai nilai sejati kehidupan. Aku, Baskara, pria yang pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan segalanya, dan dari abu akhirnya menemukan kembali diriku. Kisahku berakhir di sini, tapi hidup akan terus berjalan dengan pelajaran tentang sebab akibat, cinta, dan pengampunan. Pelajaran yang akan kubawa seumur hidupku. Para pembaca dan pendengar yang terhormat, terima kasih telah menemani perjalanan panjang cerita ini hingga akhir. Melalui kisah seorang pria yang memiliki segalanya namun kehilangan semuanya karena satu pilihan yang salah, kita mungkin ingin bersama-sama merenungkan kembali nilai dari hal-hal berharga yang terlalu mudah kita lupakan, serta beratnya sebuah tanggung jawab. Perasaan apa yang Anda rasakan selama menyimak kisah ini? Setiap komentar dan pendapat Anda adalah hadiah yang tak ternilai bagi saya. Jangan ragu untuk berbagi isi hati Anda melalui kolom komentar. Dukungan suka dan langganan dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus menciptakan kisah-kisah berikutnya. Semoga dalam hidup Anda selalu menghargai, mencintai, dan dilimpahi kebahagiaan hangat bersama orang-orang terkasih di sisi Anda. Terima kasih.